Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang SKI, tentang pelajaran ke-7, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah SWT, sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, yang disebut Khotamul Anbiya wal Mursalin, atau penutup para Nabi dan Rasul. Setelah diangkat Nabi dari Allah, setelah diangkat menjadi Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat-mukjizat untuk menguatkan dakwah beliau dalam menyebarkan agama Islam. Mukjizat adalah keluar biasaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang tidak bisa ditiru manusia biasa. Mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang dapat kita baca sampai sekarang ini. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah mengalami peristiwa yang bertentangan dengan hati nuraninya. Pada suatu hari Nabi Muhammad diajak oleh kerabat beliau untuk menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Beliau menolak ajakan tersebut dengan halus, sopan santun, lemah lembut, dan tanpa menyinggung perasaan mereka. Kemudian yang kedua, usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak Abu Thalib, yaitu paman beliau, untuk berdagang ke negeri Syam. Di saat berdagang, bertemu dengan Rahib Buhairah sambil memegang tangan beliau dan berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Kemudian Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Buhairah menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqobah, tidak ada bebatuan atau pepohonan pun, melainkan mereka tunduk dan bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami." Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut bergabung dalam perang Fijar. Beliau membantu paman-pamannya mengumpulkan anak-anak panah untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pada awalnya pihak musuh, suku Qais Ailan, mendapat kemenangan. Namun sejak beliau ikut membantu peperangan itu, kemenangan beralih ke pihak suku Quraisy. Selanjutnya, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama berupa Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Kemudian yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram, yaitu Mekah, ke Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina, yang tepatnya di kota Yerusalem. Setelah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha. Di sana beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Yang ketiga
adalah tentang pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa pembelahan dada ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil. Saat itu ia diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Suatu ketika anak Halimah yang bernama Dimroh pulang dari bermain sambil menangis. Ia berkata bahwa ada orang yang menangkap Nabi Muhammad SAW. Orang itu besar-besar dan berpakaian putih-putih. Kemudian Halimah bergegas menyusul Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di sana, ia menjumpai Nabi Muhammad SAW sedang sendirian mengadahkan ke langit. Setelah ditanya oleh Halimah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada 2 malaikat turun dari langit dan memberikan salam kepadanya. Lalu mereka membaringkannya, membuka bajunya, membelah dadanya dan membasuhnya dengan air yang mereka bawa. Mereka pun kembali menutup dadanya. Namun Nabi Muhammad SAW tidak merasakan sakit atau luka, dan luka tersebut tidak ada bekas sama sekali. Kemudian yang keempat yaitu peristiwa di Gua Sur. Pada waktu hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkat paling akhir. Ia ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Putri sulung Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang bernama Asma, menyiapkan bekal mereka karena dikejar kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Orang kafir Quraisy mengejarnya masuk ke gua itu secara kebetulan. Beberapa langkah saja mereka akan berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kafir itu tidak melihat mereka, dan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pun selamat dan bisa meneruskan perjalanannya menuju ke Madinah. Sekarang mukjizat Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan menjadi 2, dapat menghentikan perjalanan matahari, dapat mengembalikan matahari yang sudah terbenam, dapat menyembunyikan penyakit hanya dengan doa dan mengusapnya, dapat mendatangkan hujan atas musim kemarau atau paceklik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan salam sehat untuk kita semuanya.